Kunyit atau kunir adalah tanaman rempah yang biasa digunakan sebagai bumbu masakan. Kunyit masuk ke dalam golongan jahe-jahean. Selain sebagai bumbu dapur, kunyit juga digunakan sebagai pemberi warna kuning pada makanan, sebagai pengawet alami, sebagai lulur kecantikan, bahkan digunakan juga sebagai obat herbal alami untuk beberapa penyakit. Produk bahan jadi dari ekstrak kunyit banyak digunakan sebagai suplemen makanan. Kunyit biasa disebut juga kurkuma yang disebut dalam bahasa Belanda atau turmeric dalam bahasa Inggris. Maka, jika ditemukan komposisi suplemen atau obat dengan istilah kurkuma atau turmeric, itu artinya ada kandungan kunyit di dalamnya. Biasanya, umbi kunyit yang dipakai sebagai obat adalah umbi yang sudah berumur lebih dari 1 tahun. Berikut manfaat kunyit bagi kesehatan kita. 1. Meredakan peradangan atau antiinflamasi alami. Zat aktif dalam kunyit yang disebut dengan kurkumin mempunyai kandungan antioksidan yang berfungsi sebagai anti radang. Peradangan adalah respon pertahanan alami tubuh kita terhadap infeksi dan cedera. Kunyit dengan kandungan kurkumanya mampu membantu tubuh kita memerangi penyebab peradangan, sehingga mampu menurunkan risiko-risiko penyakit yang akan timbul karena radang, misalnya kanker, diabetes, atau Alzheimer. 2. Mengurangi nyeri sendi pada penderita osteoartritis. Osteoartritis adalah penyakit yang menyebabkan sendi menjadi kaku, nyeri, dan kehilangan kelenturannya. Mengkonsumsi ekstrak kunyit dapat mengurangi rasa nyeri pada penderita osteoartritis. Osteoartritis ini terjadi karena bantalan tulang rawan kita aus, sehingga ketika bergerak, tulang rawan akan menggesek tulang dan menyebabkan nyeri. Untuk dosis dan nasihat pemakaian, kamu harus konsultasi pada doktermu supaya kamu tahu bagaimana petunjuk pemakaiannya. 3. Meredakan MAH. MAH atau dispepsia adalah gejala sakit berupa rasa nyeri dan panas pada lambung. MAH dapat dipicu oleh timbulnya luka di lambung akibat infeksi bakteri, konsumsi obat anti nyeri jangka panjang, racun rokok, alkohol, dan makanan-makanan tertentu. Hal-hal ini dapat menyebabkan lapisan dinding usus dan kerongkongan terkikis sehingga memicu refluks asam lambung meningkat. Efek antihistamin pada kurkumin dapat meredakan peradangan akibat luka dan melindungi perut dari iritan-iritan tersebut dengan cara meningkatkan produksi lendir dinding lambung. 4. Mengatasi perut kembung. Buang gas atau kentut adalah tanda bahwa pencernaan kamu baik-baik saja. Tapi kalau kamu buang gas secara terus-menerus, itu artinya ada yang salah dengan perut kamu. Kamu bisa mencoba meminum segelas air kunyit hangat untuk membantu mengatasi perut kembungmu. Kurkumin membantu otot organ pencernaan agar tetap bergerak lancar untuk mengurangi tekanan gas dalam perut yang menyebabkan perut kembung. 5. Mengatasi nyeri haid. Banyak wanita mengeluhkan nyeri perut ketika sedang haid. Nyeri haid atau dismenor dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena kontraksi otot pada rahim atau karena menderita penyakit tertentu, misalnya fibroid atau miom, radang panggul, endometriosis, dan lain-lain. Bisa juga karena efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi. Selain kelima manfaat tadi, kunyit juga biasa digunakan untuk mengatasi gangguan kulit seperti jerawat, eksim, dan sebagainya untuk meredakan rasa gatal pada kulit. Ada banyak lagi manfaat kunyit bagi kesehatan, misalnya mampu mengurangi bau badan, mengurangi pembengkakan selaput lendir mulut, menyehatkan prostat pada pria, juga digunakan untuk lulur kecantikan. Meskipun punya banyak manfaat, tentu saja setiap obat ada efek sampingnya. Bahkan jika dikonsumsi berlebihan, kita tidak akan mendapat manfaatnya, tapi malah akan merugikan kesehatan kita. Terkadang, konsumsi obat dengan harapan untuk dapat sembuh dari penyakit, bila dikonsumsi berlebihan, efek samping yang kita terima bisa berbanding terbalik dengan harapan. Maka, inilah beberapa efek samping jika kita mengkonsumsi kunyit secara berlebihan. Pertama, masalah pencernaan. Manfaat kunyit yang seharusnya mendukung kesehatan pencernaan dapat berubah menjadi penyebab iritasi lambung ketika kita konsumsi secara berlebihan. Kunyit merangsang lambung untuk menghasilkan lebih banyak asam lambung, sehingga bagi sebagian orang akan memberi efek tidak nyaman pada lambung. Pada jangka panjang, konsumsi kunyit terus-menerus akan menyebabkan gangguan MAH. Berbanding terbalik kan? Maka jangan konsumsi secara berlebihan ya. 2. Masalah pada kantung empedu dan ginjal. Kurkumin dalam kunyit dapat menyebabkan kantung empedu berkontraksi sehingga menyebabkan rasa sakit.
Jadi, untuk kamu yang menderita batu empedu, sebaiknya menghindari konsumsi kunyit ya. Selain penderita batu empedu, penderita batu ginjal atau yang berisiko tinggi menderita gangguan ginjal juga sebaiknya menghindari kunyit. Kandungan senyawa oksalat pada kunyit mampu meningkatkan risiko batu ginjal. 3. Ibu hamil. Kandungan kurkumin dalam kunyit dipercaya dapat meningkatkan hormon estrogen yang dapat memicu kontraksi rahim. Itu sebabnya ibu hamil sebaiknya menghindari mengkonsumsi kunyit tanpa konsultasi pada dokter untuk menghindari risiko kontraksi dan keguguran. 4. Menghambat pembekuan darah dan reaksi alergi pada sebagian orang. Orang-orang yang sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, terutama warfarin yang biasa digunakan sebagai obat pembekuan darah, tidak dianjurkan mengkonsumsi kunyit karena kunyit akan mengganggu kinerja obat-obatan tersebut. Orang-orang dengan alergi terhadap senyawa yang terdapat pada kunyit juga tidak dianjurkan mengkonsumsi kunyit. Gejala yang tampak misalnya ruam, sesak napas, mual, bahkan diare. Kenali tubuhmu ya dan selalu konsultasikan pada doktermu ketika akan mengkonsumsi sesuatu untuk pengobatan. 5. Kekurangan zat besi atau anemia. Konsumsi berlebihan akan kunyit dapat menghambat penyerapan zat besi. Maka, tidak dianjurkan terlalu sering dan terlalu banyak mengkonsumsi kunyit karena dapat menurunkan kemampuan tubuh dalam menyerap zat besi. Pada dasarnya, mengkonsumsi jamu herbal diperbolehkan jika tidak berlebihan. Nenek moyang kita sebelum ada obat-obatan kimia juga menggunakan bahan-bahan yang ada di alam untuk mengatasi berbagai penyakit. Namun, kita harus tetap bijaksana dalam mengkonsumsi obat-obatan, tidak berlebihan dan pastikan semua sesuai petunjuk dan nasihat dari dokter ya. Semoga video ini menambah wawasanmu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengmu. Terima kasih sudah menonton.